customer yang request ke Pak D itu, yang datang ke Pak D itu keperluannya untuk kerja. Kenapa kok keperluannya untuk kerja harus dirubah speknya? Ukurnya ada di pantatnya. Banyak seni yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan kapasitas mesin. Assalamualaikum Lur. Pripun Lur kabari? Semoga-moga dalam keadaan sehat walafiat, nggak kurang satu apapun ya Lur ya. Kesempatan kali ini Pak D mau konten tentang gimana cara membuat sebuah perubahan pada mesin Yamaha Matic dengan kode 54P. Nah, kebetulan Pak D dapat orderan membuat mesin untuk di-up. Nah, bahan-bahan yang Pak D gunakan itu bahan-bahan yang sederhana. Tentunya banyak sekali didapat di pasaran. Terus nggak perlu banyak perubahan yang ribet-ribet, nggak perlu perubahan yang ekstrim-ekstrim begitu Lur. Karena Pak D sendiri juga nggak mau repot seperti itu. Pada intinya perubahan yang Pak D lakukan ini hanyalah cukup sederhana jalur. Kalian bisa lakukan sendiri di rumah. Ya intinya Pak D hanya berbagi pengalaman aja. Tentunya juga di luar sana masih banyak sekali mekanik-mekanik yang lebih dari Pak D. Pak D ini kan hanya orang kampung yang nggak berpendidikan, nggak makan bangku ceritanya begitu loh. Jadi beda dengan orang teknik yang tahu sekali tentang teknik, bisa menerangkan segala hal. Seperti itu Lur. Ini hanya simpel-simpel aja Lur yang Pak digunakan bahan-bahannya. Terutama yang sering Pak digunakan itu bahan-bahan yang dari kanibal motor-motor yang ada di pasaran. Seperti itu Lur. Oke Pak D akan sepil sedikit-sedikit pelan-pelan. Ya nanti kalau dulur ada tambahan apa, komentar apa, silahkan ditulis aja di kolom komentar. Kita saling berbagi, saling belajar bersama. Jadi intinya kita belajar bersama-sama, bukan berarti Pak D ini sok pinter atau apa, menggurui mekanik-mekanik yang udah senior atau apa ya Lur ya. Bengkel-bengkel yang udah senior. Pak D percaya di luar sana masih banyak sekali, pasti itu bengkel-bengkel yang lebih pintar daripada Pak D. Seperti yang Pak D bilang tadi, Pak D hanya melakukan perubahan yang sederhana-sederhana aja yang bisa kalian lakukan sendiri. Baik Lur, langsung aja kita sepil ya Lur ya, pelan-pelan ya. Nanti tanggapan kalian gimana, pokoknya silahkan tulis di kolom komentar. Gitu Lur. Pak D mau nerangin dari mana dulu nih enaknya ya. Yang Pak D kerjakan ini intinya kodenya 54P. Yaitu Matic Mio GT.
Mio GT. Untuk tahunnya saya Pak D lupa ya untuk tahunnya. Jadi Pak D di sini hanya menjelaskan, menyepil sedikit-sedikit. Keperluannya apa sih Pak D? Kok harus dirubah-rubah? Jadi begini, kadang di bengkel Pak D ini permintaannya ya warna-warni, seperti itu loh, warna-warni. Bukan berarti warnanya hijau, kuning, kelabu, itu bukan loh. Jadi yang Pak D maksud itu permintaan dari customer itu keperluannya macam-macam. Intinya itu Pak D ngerjain bukan untuk balap ya lor ya. Karena Pak D nggak bisa buat mesin balap. Seperti itu lor. Pak D hanya melakukan perubahan yang kecil-kecil aja, sifatnya yang gampang-gampang aja lor. Mudah dipahami seperti itu lor. Bahan-bahannya juga nggak sulit banget didapatkan. Baik lor, langsung aja ya lor ya. Ini Pak D mulai dari head. Seperti biasa, perubahan-perubahan yang dilakukan sama mekanik lain juga tentunya di luar sana juga sama lor. Dari sektor head itu kita lakukan perubahan di sini lor. Di bagian pemasok bensin, intake, itu Pak di sedikit kurek-kurek di porting nek bahasane bengkel. Lor. Terus perubahannya ora ekstrim-ekstrim banget lur. Biasa-biasa aja, bisa kita rubah dengan menghilangkan kulit jeruknya aja. Bisa juga kita menambah sedikit lebarnya juga bisa, tergantung keperluan dan tergantung penyesuaian dari spek mesin tersebut gitu loh. Jadi Pak D di bengkel itu sering mendapatkan order HTS, singkatan HTS, harian touring speeding. Ya speeding ngono sak karepmu, aku gak ngerti. Touring ngono ya sik penting mesine awet, iso tekan gone, slamet, waras, ora jebol. Ya sing dijaluk ya awet, rasa ekstrim-ekstrim. Harian ya sak keperluane wae harian. Kadang kan manusia itu juga nggak ada puasnya, bener gak lur? Wis langsung wae. Iki nang sektor head. Karena permintaannya 54P ini, itu Pak D hanya melakukan perubahan porting yang di in ini bisa kalian lihat. Nah, terus di X juga jangan lupa dilakukan porting juga, kita lebarkan sedikit. Nah, kalau soal ukuran itu relatif tergantung mekanik masing-masing dan keperluannya masing-masing. Intinya Pak D nggak ekstrim-ekstrim amat untuk melakukan perubahannya ini lor. Terus jangan lupa kalau biasanya sih kalau Pak D ya, itu selain melakukan porting, kebetulan ini dapat request Pak D noken AC sisan, noken AC sisan di main ke. Oke Pak D buatin. Terus otomatis kalau noken AC dibuat, pasti ada perubahan yang lain. Ya tergantung dari pembuatan noken AC-nya juga ya lor ya. Seperti itu. TB dimainke atau karburator dimainke kalau untuk versi karburatornya. Bos-bosan di batang klep ini, untuk keluar masuknya klep ini, Pak D juga lakukan perubahan, yaitu dengan di pendem ke apa di bleske meneh, dilebokke meneh ben mendem.
bos-bosane. Nah, bos klep biasanya itu. Terus mentok biasanya kalau Pak D cari amannya mentok sama seal klep. Yang jelas seal klep ini masih bisa masuk, masih bisa menempatkan dengan aman. Gitu lur. Terus kalian lihat di bagian sektor intake ini. Sektor intake ini Pak D menggunakan ebonit. Ebonit itu masih menggunakan punya 54D. Terus sedikit Pak D kasih tambahan lem porting. Lem porting ini lem kapal, biasanya ada yang bilang begitu, ada yang bilang lem porting. Ini bisa kalian dapatkan di marketplace, banyak banget. Ini termasuk nggak ekstrim kalau buat Pak D ya. Karena apa? Pak D di sini akan menanamkan throttle body dari Yamaha Aerox. Ini lor, TB-nya Aerox. Terus manipole pakai apa D? Manipole menggunakan 2PH. Apa masuk D? Masuk. Tenang wae lor. Tenang wae. Hanya melakukan perubahan sedikit-sedikit lor. Ayo sambil di seruput kopine benra bingung lor. Seruput dhisik lor. Seger lor. Lanjut nang pembahasan meneh. Menggunakan manipol 2PH. Ini lor contohnya. Makanya di sini Pak D sedikit tembel, lakukan tembel, terus ini diratakan dengan cutter. Kalian ratakan dengan cutter, ebonitnya kalian porting sedikit karena pas banget dengan lubang injektor, dudukan injektor. Tenang lur. Nanti kalau kalian kurang yakin, kalian bisa bikinkan pakai packing kertas di sini biar rapat. Dari bahan packing bisa. Nah, kalian tambahkan. Untuk seal sengaja Pak D tutup pakai lem porting karena apa? Biar rata, supaya rata seperti itu. Nanti Pak D bahas satu-satu. Intinya perubahannya di bagian pipa yang sampingnya dari manipol ini. Kalau di 54P kan ada seperti ini lho. Nah, ini apa aku ora ngerti jenenge bagiannya apa. Yang jelas Pak ditutup seperti itu. Nah, ini juga ya di dalam karena kan tembusannya ada di dalam lur. Seperti itu. Packnya kisaran 140-an, 40-an up. 40-an lebih, 140 lebih. Nah, 140 lebih apa wae injektornya nganggo apa sengko tak terangke. Tenang wae lur. Nah, Pak D krek AC standar ya lur ya. Pak D krek AC standar, Pak D krek AC cuman di center tok. Kebetulan sekalian customer minta Pak D krek AC dicek sekalian ya wis, dicek sekalian di center. Itu udah Pak D lakukan. Tenang aja lur. Nah, piston Pak D menggunakan yang murah meriah terjangkau. Spill pistonnya seperti ini. Ini Pak D menggunakan punya Blitzjoy. Blitzjoy kebetulan customer itu minta bahan bakarnya Pertamax biru. Wah, berarti kompresinya sekitar 11 ya lur ya. Nah, ya kompresinya Pak D patok sekitar 11. Nah, Pak D buret seperti itu. Besok kalau pembahasan tentang buret lain kali, lain waktu Pak D ambil gambarnya. Ini kebetulan kan Pak D ngonten pas lagi hujan juga di luar. Seperti itu lur. Piston pakai Blitzjoy, Kawasaki Blitzjoy. Pak D profil seperti ini. Kalian bisa lakukan penyesuaian dengan profil muka sesuai selera kalian.
Tapi kalau Pak D ini biasanya Pak D bubut ini kisaran 2 mili, 1 mili itu udah aman, masih aman lur. Itu lur. Untuk merek piston apa Pak D? Untuk merek piston nanti nongkolong komentar wae. Nah, aja lali cowak klep. Cowak klep in egg. Ini 5625. Nah, ini pakai Blitzjoy versus 25 seperti itu lur. Kalian boleh pakai piston asli, bisa pakai piston yang aftermarket yang ada di pasaran, itu banyak sesuai selera dan keperluan sampean. Ini intinya untuk harian lur, untuk kerja. Orangnya request untuk kerja karena di ibu kota ini kebetulan Pak D kan tinggal di ibu kota. Nah, seperti itu. Banyak sekali customer yang request ke Pak D itu, yang datang ke Pak D itu keperluannya untuk kerja. Kenapa kok keperluannya untuk kerja harus dirubah speknya? Jadi beberapa customer itu Pak D tanya keperluannya kalau pulang malam Pak D. Kadang suka khawatir kalau motor digas. Layune meng segitu-segitu aja, larinya cuman segitu-segitu aja. Terus minta dibantu dirubah sedikit. Yo, kasarannya itu dibore up lur. Dibore up. Nah, sebelum lanjut jangan lupa lur subscribe, dibantu subscribe ya lur ya ben maju Pak Dene. Subscribe kan gratis lur, aja lali dinyalake loncengnya. Terus nek perlu ya dituduhke sedulure di share. Ngono ku ya lur ya. Lanjut meneh lur nang pembahasan berikutnya. Wis ya, untuk perubahan piston seperti ini Pak D profil juga Pak D kasih garis-garis ini. Diantaranya kalau Pak D itu seneng pakai garis-garis ini untuk memperingan piston juga, berat masanya ini biar lebih ringan seperti itu lur. Terus untuk pendinginan oli juga. Jadi oli nanti akan mengendap di sini melewati garis-garis ini lur. Seperti itu. Sering sekali Pak D menggunakan profil seperti ini. Terus kalau Mio jenis Mio M3, Mio G, Mio GT, terus langsung Xeon juga itu kan apa pistonnya pendek-pendek lur. Nah, Pak D juga memapas bagian pantatnya. Nah, untuk proses pemapasan ini Pak D biasanya dilakukan sebelum quarter lur. Sebelum di quarter. Kenapa begitu? Karena begini lur. Letak diameter piston terbesar itu kan ukurnya ada di pantatnya. Wah, itu sikmate Pak D apik banget ya. Saanone ya lur ya. Sik penting bareng-bareng share. Nah, jadi sebelum dilakukan quarter biasanya Pak dipotong pantatnya. Kok ngeletek deh? Enggak ngeletek. Insya Allah nggak ngeletek. Kalau pembuatan quarterannya itu bubutannya itu masih dalam kategori clearance-nya itu clearance aman. Maksudku begini Pak. Maksudku begini lur. Clearance aman itu antara berapa nilainya deh? 0,02 sampai 0,03. Jadi clearance ini, nah quarterane itu masih berclearance antara 0,2 sampai 0,3. Itu aman. Nah caranya tahu gimana? Pakai filler gauge. Nah seperti itu. Terus perubahan lain lagi apa? Pak D kan nonggon apa blok 54P kan nggak bisa di quarter. Betul karena dia dari pabriknya itu cuman sekali pakai. Nah Pak D udah tanam besi atau di OB.
overboss seperti itu. Jadi ini udah ada besinya nih, kelihatan ya lor ya, kelihatan. Ini bukan bahan diesel lagi atau seramik atau apalah sejenis kuwi lor. Nah, Pak D pun ini menggunakan bahan blok bekas. Bahan blok bekas yang sudah tidak dipakai, kemudian yang masih kategorinya bagus, rata. Nah, kenapa harus rata Pak D? Kenapa harus cari yang bagus? Di sisi ininya lor, yang Pak D maksud itu masih posisi bagus. Karena apa, nanti biar nggak bocor saat dirakit. Terus posisi depannya juga iya. Ditanam besi buring. Nah, nanti kalian bisa lakukan di tukang bubut langganan nih sampean kayak gitu, yang bisa mengerjakan oper buring tentunya ya lor ya. Bahannya Pak D juga cuman menggunakan bahan yang standar aja lor, nggak model-model pakai karbon, pakai apa itu enggak, karena ini intinya itu keperluannya hanya untuk harian biasa, bukan untuk balap seperti itu lor. Tadi seperti yang Pak D bilang, kembali lagi ke nilai angka ini, Pak D menggunakan 0,2 sampai 0,3 seperti itu lor. Ya, udah jelas ya mengenai ini. Nanti yang kurang jelas boleh tanya. Lanjut ke